Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gue akan kembali membahas untuk event yang sedang berlangsung di patch dari Origami Love, yaitu adalah event dari Esper Field ya. Nah, untuk event dari Esper Field itu sendiri dibagi ke dalam 4 mode. Yang paling pertama yaitu adalah Login Field. Dan untuk Login Field ini cukup mudah untuk kalian selesaikan. Kalian cukup login sebanyak 7 hari untuk bisa mendapatkan hadiah, yaitu adalah Sarimon Epic. Kemudian akan ada hadiah Akarelik, kemudian ada hadiah Gold, akan ada Abilimon Epic, dan yang paling terakhir ada rekaman win. Dan tentunya untuk Akarelik yang ada di sini bisa kalian gunakan untuk di event dari Esper Field berikutnya, yaitu adalah di mode penyesuaian relik. Nah, untuk di mode penyesuaian relik ini kalian diharuskan untuk memilih 2 buah relik yang akan kalian buat, dan pastikan 2 buah relik tersebut benar-benar kalian butuhkan ke dalam Esper kalian ya. Dan untuk membuat dari relik ini kalian membutuhkan Akarelik yang bisa kalian dapatkan di semua mode event dari Esper Field ya. Gua akan pilih yang bagian atas. Nah, untuk yang paling pertama kalian harus memilih dulu dari set reliknya, 4 set di sebelah kiri atau 2 set di sebelah kanan. Akan ada banyak sekali variasinya, kalian pilih. Kemudian setelah kalian pilih dari setnya, kalian bisa pilih dari posisinya ya. Tentunya untuk di 4 set akan ada Una 1, Una 2, Una 3, dan juga Una 4. Untuk di 2 setnya akan ada Mui 1 dan juga di Mui 2. Nah, setelah kalian pilih set posisi, kemudian kalian harus memilih atribut utama. Dan gue sangat sarankan kalian mencari atributnya bentuknya persen atau bonus, seperti bonus HP, defense, ataupun juga attack, critical rate, ataupun critical damage, ataupun juga speed di bagian MUI 2. Nah, setelah kalian pilih set posisi atribut utama, paling terakhir tentunya kalian harus memilih dari atribut sekundernya. Dan untuk atribut sekunder ini cukup spesial ya, karena kalian bisa melakukan reset berkali-kali sampai mendapatkan atribut sekunder yang sesuai dengan dari jenis reliknya dan juga atribut utamanya. Dan tentunya setiap kalian melakukan reset dari atribut sekundernya, kalian membutuhkan dari Akarelik yang ada di bagian ini ya. Oke, nanti untuk penjelasan lebih detailnya gue akan jelaskan untuk di bagian akhir video. Gue akan lanjut lagi untuk event dari Esper Field berikutnya, yaitu adalah mode kemenangan field ya. Nah, untuk di mode ini kalian diharuskan untuk mencari dari Smart Card Field, yang dimana kalian bisa dapatkan untuk dari Smart Card Field ini dari event dari Esper Field di bagian live broadcast. Nah, untuk dari Smart Card Field ini, setelah kalian dapatkan, kalian bisa tukarkan menjadi hadiah. Ada hadiah 100 kristal, rekaman win, kemudian juga ada Akarelik, ada hadiah gold, kemudian ada hadiah rekaman emas lagi, dan ini juga ada hadiah dari reset stone ya. Dan ini salah satu hadiah yang cukup bagus banget, yang dimana kalian bisa melakukan reset dari atribut sekunder yang ada di relik bintang 6 kalian. Dan tentunya bisa mungkin kalian harus reset relik bintang 6 dan tipenya flawless ya. Dan hadiah paling terakhir akan ada dari rekaman shimmer, dan juga ada kartu nama untuk Esper Field. Berikutnya untuk event dari live broadcast, tentunya kalian akan masuk ke dalam 3 mode cerita, yang dimana juga ada 3 mode di bagian bawahnya. Ada gerakan serikat, kemudian ada stadion, dan juga pasar malam yang masih tertutup ya, jadi tidak bisa kalian mainkan. Oke, untuk di mode cerita juga akan dibagi lagi ke dalam 3 mode kesulitan. Akan ada mode normal, mode sulit, dan juga mode neraka, yang dimana kalian akan mendapatkan hadiah yaitu adalah Smart Card Field, lalu ada Akarelik, dan yang paling terakhir ada Gold ya. Dan tentunya ini harus kalian selesaikan semua untuk dari mode cerita yang ada di sini, untuk kalian bisa mendapatkan dari event yang di belakang ya, yaitu adalah di kemenangan field dan juga penyesuaian relik, untuk hadiah dari Smart Card Field dan juga dari Akareliknya. Oke, gua akan jelaskan terlebih dahulu untuk pertarungan yang paling pertama. Jadi sebelum kalian mulai, jangan lupa untuk kalian klik dulu ke peraturannya. Jadi untuk pertarungan pertama, aturan dasarnya adalah pada 50 putaran pertama, speed sekutu dikurangin sedikit setiap 10 putaran. Jadi otomatis semakin banyak putaran yang kita dapatkan, untuk 50 putaran pertama speed kita akan semakin berkurang. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui ketika kalian bermain di event dari Esper Field untuk di mode live broadcast, tentunya semua Esper kalian akan langsung ditingkatkan ke level 60, full resonansi, dan juga full ascension. Jadi kalian cukup untuk memindahkan relik-reliknya saja ke line up yang ada di Esper kalian. Oke, berikutnya untuk di event dari live broadcast ini, kalian juga bisa melakukan uji coba ya untuk Esper-Esper yang kalian dapatkan, namun kalian bingung ya apakah sesuai dengan dari line up kalian atau tidak. Dan ini sangat penting banget ya, jangan sampai kalian selesaikan untuk stage yang ada di live broadcast ini, karena tentunya setelah selesai kalian tidak bisa mengulangi lagi ya. Jadi lumayan banget kalian bisa buat jadi uji coba dari line up untuk Esper-Esper yang belum kalian tingkatkan ke level 60, full resonansi, dan juga full ascension. Oke, jadi di sini gue akan bawa line up seperti ini. Tentunya dengan serangan area akan sangat membantu sekali untuk menghancurkan semua musuh yang ada di event dari live broadcast ini.
Gua menggunakan Lilongian untuk memberikan efek freeze tentunya dan juga memberikan efek speed down dari skill 3 dan juga skill kedua. Kemudian gua menggunakan Jiangman untuk memberikan serangan area dan tentunya ini akan bersinkronisasi dengan dari Mona ya. Kemudian gua membawa Q untuk memberikan dari attack down dan juga dari skill 3-nya untuk memberikan dari Link. Dan yang paling terakhir tentunya gua akan membawa Dahlia untuk memberikan support untuk meningkat AP. Lalu kemudian meningkatkan dari attack up dan juga critical up ya dari skill 3-nya. Oke, gua akan mulai terlebih dahulu untuk pertarungan yang paling pertama untuk di event Esper Field di live broadcast. Oke, jadi seperti itu untuk event dari Esper Field di mode live broadcast. Tadi gue sudah contohkan ya untuk semua cerita di mode normal dan total gue akhirnya mendapatkan 150 AK Relic. Nah nanti untuk di mode sulit dan mode neraka gue akan mungkin buat videonya terpisah ya untuk di event Esper Field di bagian live broadcast ini. Oke, jadi setelah kalian memiliki 150 AK Relic, gue akan lanjut lagi untuk ke bagian di event Esper Field di mode penyesuaian relic ya. Nah, di sini tentunya kalian bisa menggunakan dari AK Relic ini untuk membuat relic yang ada di bagian ini. Dan di sini gua akan memilih dari Hades. Kalian bisa pilih tentunya yang paling penting yaitu adalah di bagian Una 2 ya untuk critical damage kalau menurut gua, ataupun kalian juga bisa memilih dari Mui 2 untuk speed ya. Kalian bisa pilih dari avatar pedang atau dari bagian pijar berapi ya, terserah sesuai dengan kebutuhan relic kalian. Di sini gue butuhkan banget dari Hades dari bagian setnya. Kemudian gue akan gunakan 20 AK reliknya. Konfirmasi. Kemudian kita pilih dari bagian posisinya. Gue akan memilih bagian di bagian Una 2 ya. Karena tentunya untuk critical damage hanya berada di bagian Una 2 saja. Oke, gue akan konfirmasi. Kita akan gunakan lagi 20. Dan kemudian kita pilih dari atribut utamanya ya. Tentunya gue akan pilih critical damage. Kemudian kita konfirmasi lagi untuk menggunakan 20 AK Relic. Dan yang paling terakhir tentunya kita akan mendapatkan dari atribut sekunder yang pertama. Kemudian untuk atribut sekundernya bisa kita reset berkali-kali sampai dengan atribut sekundernya sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, di sini gua akan lakukan reset dan akan menggunakan 20 dari akar kristalnya lagi. Dan kita akan pilih bagian atas atau bagian bawah, pilih yang paling bagus menurut kalian. Gua akan pilih bagian atas terlebih dahulu karena bagian bawahnya kurang bagus. Dan gua akan reset sekali lagi. Dan ya, sepertinya masih atas yang lebih bagus ya. Ini kita bisa reset terus sampai benar-benar sesuai dengan keinginan kita untuk atribut sekundernya. Jangan lupa untuk akar reliknya ini kalau habis kalian juga bisa beli ya sebanyak 20 Nexus Crystal. Oke, gue masih ada 2 kali kesempatan lagi dan masih jelek ya. Reset terus saja sampai sesuai dengan keinginan kalian ya untuk atribut sekundernya. Nah ini lumayan bagus.
tapi nggak ada kritik karet, kayaknya gue bakal pilih yang bawah. Oke, dan ini udah habis ya. Misalkan habis, kalian bisa beli lagi menggunakan Nexus Crystal. Gue akan beli sekali. Kita bisa refresh lagi satu kali. Nah, sampai kalian riset terus aja sampai benar-benar atribut sekundernya benar-benar sesuai dengan keinginan kalian ya. Ini maksimalnya hariannya hanya 50 kali. Oke, jadi seperti itu untuk dari event dari Esper Field di bagian mode penyesuaian relik. Berikutnya di sini gue sudah mendapatkan 3 dari Esper Field yang bagian smart card-nya. Kita bisa tukarkan dari smart card field-nya ke event dari kemenangan field. Nah, kita bisa mendapatkan 100 Nexus Crystal di sini. Oke, kita klaim hadiahnya. Oke, kalian akan mendapatkan 100 Nexus Crystal dan mungkin seperti itu aja dari semua rangkuman yang ada di event dari Esper Field. Semoga membantu kalian dan memberi gambaran kalian. Dan yang paling penting tentunya yaitu adalah di mode penyesuaian relik ya. Jadi pastikan kalian memilih relik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin sekian dulu aja untuk pembahasan event dari Esper Field. Semoga membantu kalian. Dan terima kasih sudah menonton video gue. Sampai jumpa lagi di video di slide berikutnya. Bye-bye.